ambil apa itu koin-koin micin ya. Ya. Kalau zaman saya masih koin micin itu belum ada istilahnya, baru disebut koin keripik gitu ya. Namanya dulu koin keripik. Koin keripik, koin kaleng-kaleng gitu. Seperti itu. Karena apa? Listing bentar atau hilang gitu ya. Kalau cuma floating dan masih bangkit lagi, kita masih agak nyaman. Tapi yang paling bahaya itu floating lalu hilang. Kalau kita ngomong pengalaman tentang Bitcoin, Pak Rindu ini punya pengalaman yang jauh lebih, menurut saya sangat luar biasa tentang Bitcoin. Nah, mungkin Pak Rindu boleh tolong diceritakan, Pak, bagaimana pengalamannya sebelum bertemu dengan Nagaya dan apa yang membuat Nagaya itu menjadi seperti primadona gitu loh sekarang. Oke. Terima kasih. Saya mengenal kripto sebenarnya sudah sangat-sangat lama ya, tepatnya 2009 ketika Bitcoin rilis pertama kali. Pada saat itu sebenarnya bukan lagi barang baru buat saya, karena kebetulan tahun-tahun 2009 saya tinggal di Jepang, tepatnya di kota Nagoya ya. Jadi di kota namanya Nagoya? Nagoya. Oke. 11-12 lah, beda-beda tipis ya sama Nagoya. Ya. Kita suka dibilang seperti ini, Pak. Saya mau beli Nagoya dong. Saya bilang, kalau Nagoya belum saya beli, Pak. Kalau Nagaya, nah bisa saya kasih tahu gimana caranya. Iya, betul. Ya, silakan Pak Rindu. Oke, jadi waktu itu di Jepang, ketika Nagaya mulai rilis, sangat diterima luas di sana. Usut punya usut ternyata faktor etnis, karena penemu Bitcoin itu ngakunya namanya Satoshi Nakamoto. Walaupun sampai hari ini kebenarannya kita nggak tahu ya, karena apakah itu nama perorangan, apakah itu nama lembaga. Yang pasti Satoshi Nakamoto bukan nama orang Jawa, bukan nama orang Bali, bukan nama orang Sunda, ya kan? Semua kita langsung identik berpikir bahwa ini orang Jepang kan gitu ya. Oke. Nah, pada saat itu awal-awal Bitcoin masih sangat murah dan banyak digunakan untuk alat bayar main game online. Kalau di Indonesia dulu jual belinya itu belum ada exchanger. Setahu saya dulu di Kaskus ya, seperti itu. Ya. Nah, saya juga waktu itu ketika main game online beli juga Bitcoin, tapi saya tidak tahu jumlahnya persisnya berapa, tapi saya kira lumayan banyak, karena untuk membeli dengan uang 1 juta rupiah itu buat saya dulu itu termasuk sangat terjangkau ya, sangat terjangkau, karena dengan income di sana itu bukan hal yang mahal lah kalau membeli sesuatu dengan harga 1 juta. Terus di televisi Jepang waktu itu banyak sekali semacam wawancara tentang prediksi Bitcoin di masa mendatang. Nah, bicara wawancara kan selalu ada yang pro, ada yang kontra. Dan saya lebih setuju pada waktu itu sama yang kontra. Katanya bahwa kalau Anda tahu yang namanya sabun ditiup lalu meletus, begitulah Bitcoin gambarannya, kata yang kontra gitu. Padahal yang pro selalu berusaha meyakinkan bahwa perubahan tidak bisa dilawan. Kalau kamu tidak mau berubah, maka perubahan akan menggilas Anda gitu ya. Jadi saya kecenderungan ke arah yang negatif, nggak percaya gitu ya. Nah, akhirnya setelah pulang dari Jepang, yang namanya komputer saya kebetulan itu kalau main game dulu saya simpan di PC ya. Saya buang, dan di Jepang itu memang kalau kita pindah apartemen harus dibuang semua barangnya ya. Dan yang namanya password dan lain sebagainya udah kelupaan. Berarti memang tradisi di sana seperti itu ya, Pak Rindu ya? Oh iya, seperti itu. Karena orang Jepang itu sampah itu tidak bisa, pokoknya mau keadaannya bagus atau apa dibuang aja, pokoknya digiling gitu ya. Terus sampai saya di Indonesia, saya langsung potong cerita saja. 2017 Desember, waktu pagi hari saya buka HP dan membuka news di detik.com bahwa Bitcoin tembus di all time high pertama itu kan kalau nggak salah 280 juta ya, Bro Dani ya. Yang pertama ya?
Ya, iya kan. Dan pada saat itu saya gemeteran dan rasanya mau ambruk. Karena apa? Saya tahu barang ini pernah saya pegang gitu loh. Aduh, Ini seandainya saya pegang, kemungkinan punya 100 saja waktu itu saya bisa selamatkan Auto Sultan, bos. Iya kan? iya, apalagi harga sekarang ya. Iya, seperti itu. Jadi akhirnya kejadian itu membuat saya percaya bahwa kripto ini sesuatu hal yang harus dipelajari gitu ya. Akhirnya saya belajar kripto. Sayangnya saya salah belajar karena saya belajar kripto itu melalui jalur trading, ya kan? Kita tahu yang namanya trading itu menang 100 kali, dihapus kekalahan 1 kali. Percaya atau tidak percaya, yang senyum-senyum ini berarti pelaku utama ini, ya kan? Saya siapa yang lagi minggir nih? Oh banyak Pak. Banyak ya, iya. Jadi itulah yang saya alami. Bahkan waktu itu yang namanya trading, saya harus belajar ke beberapa kota dan luar biasa, lumayan mahal waktu itu belajar 1 hari bayarnya 1 Bitcoin waktu itu. 1 Bitcoin itu harganya udah sekitar 120 juta. Waduh. 1 hari. Bisa nggak bisa 1 hari. Gurunya ini benar-benar private gitu ya. Dan waktu saya belajar, antriannya panjang. Jadi kayak apa itu belajar sama dukun sakti lah gitu ya, kalau boleh saya gambarkan gitu pada waktu itu. Oke. Dan saya masih ingat, saya punya apa itu guru waktu itu di Bandung, anak muda mahasiswa punya 600 Bitcoin. Waduh. Waktu itu saya screenshotnya itu saya udah nggak ada. Jadi kalau apa itu saya hitung dengan harga Bitcoin hari ini, wah itu luar biasa itu. Padahal masih anak muda ya, seperti itu. Jadi ya, singkat cerita, akhirnya saya merasa capek juga belajar kripto ini karena jalur trading ternyata sama saja, yang namanya trading ya mental judi ya, menang penasaran, kalah ya sama, artinya risikonya mau menang mau kalah tetap jiwa kita nggak enak lah pokoknya gitu ya. Yang terjadi ketika menang taruhan kita tambah, ya kan, makin berani ambil posisi, tapi sekali floating udah langsung apa itu urat leher ini langsung tegang gitu ya, tidur pun udah nggak nyaman gitu ya, karena khawatir ini masih balik nggak ini. Karena waktu itu saya sering kali ambil apa itu koin-koin micin ya. Kalau zaman saya masih koin micin itu belum ada istilahnya, baru disebut koin keripik gitu ya. Namanya dulu koin keripik. Koin keripik, koin kaleng-kaleng gitu. Seperti itu. Karena apa? Listing bentar atau hilang gitu ya. Kalau cuma floating dan masih bangkit lagi, kita masih agak nyaman. Tapi yang paling bahaya itu floating lalu hilang delisting gitu ya. Seperti itu. Jadi oke, di tengah perjalanan seperti itu mulai hopeless terhadap yang namanya kripto. Tiba-tiba ada teman saya cerita sekilas tentang Nagaya. Seperti itu ya. Dan saya langsung diajak untuk ketemu sama Pak John. Nah, singkat cerita kami ketemu di daerah Central Park waktu itu. Pak John datang dengan Mami Siska ya, dan sambil makan malam kami banyak cerita sana sini, dan pengalaman saya tentang kripto membuat saya mudah saja untuk bertanya apa saja yang penting tentang kripto ini gitu ya. Dan ketika beliau sampaikan tentang adanya backup gitu ya, saya sangat happy ya, dan sangat interest. Karena apa? Selama ini koin-koin micin yang saya beli itu, yang membuat saya jantungan itu tiba-tiba delisting, hilang dan tidak ada jaminan apapun, iya kan? Ya. Jadi Bro Dani bisa melihat lah, kekhawatiran saya di sini hampir 90% sudah tercover gitu. Karena kalaupun kenapa-napa, manajemen resikonya sudah ada 50%. Kalau untuk bicara seperti tadi Pak Alfian, nah beliau join setelah Nagaya menunjukkan diri bahwa sudah ada proyek, ada apa gitu. Waktu saya join itu belum ada, Bro Dani. Jadi ada apa-apa sama sekali ya? Daya tarik saya hanya salah satunya itu, ada backup emas, dan yang kedua saya juga bersyukur teman-teman holder bahwa saya ketemu langsung dengan owner, dan ketika owner menjelaskan tentang Nagaya mulai dari A sampai Z sampai
gerakan cara dia ngomong, bahasa tubuhnya saya perhatikan. Dan saya kesimpulannya feel-nya dapat gitu ya. Saya melihat bahwa orang yang di depan saya ini adalah orang yang jujur, punya komitmen yang bagus di masa mendatang. Karena menurut saya bisnis ketika sekali kita tahu dibangun di atas kebohongan, selesai Bapak Ibu. Ya. Karena untuk menutupi satu kebohongan Anda butuh 1.000.000 kebohongan. Itu yang saya tahu gitu ya. Dan waktu itu motivasi CEO kita untuk membangun Nagaya ini, beliau juga orang yang sangat cinta terhadap kripto, tapi mulai terganggu dengan banyaknya pihak-pihak oknum-oknum orang jahat yang menjadikan kripto sebagai alat untuk merampok dana masyarakat. Seperti itu ya. Ya. Saya nggak perlu sebutkan satu-satu, ada banyak di luar sana kripto yang seperti itu melakukan pengumpulan dana, tapi tujuannya sebenarnya untuk memperkaya diri dan merampok. Nah, salah satu yang menarik juga, saya sangat kagum di Nagaya ini karena apa? CEO Nagaya ini adalah pakar IT, orang yang paham kripto, bahkan bukan cuma paham kripto, bisa create sendiri Bapak Ibu. Jadi ini yang sangat luar biasa. Nagaya ini di-create langsung sama Pak John. Kalau boleh saya bilang, ini 11-12 berarti sama Satoshi Nakamoto, penemu Bitcoin. Ya dong? Karena di luar sana, teman-teman holder, umumnya yang namanya owner coin atau token itu dengan IT, itu orang yang berbeda. Ya. Akibatnya, ketika koin atau token ini mulai dibangun dan harganya mulai naik, yang terjadi apa? Antara IT dan CEO, manajemen, ribut. IT biasanya nuntut naikin gaji dan lain sebagainya, pembagian profit sharing yang lebih tinggi. Akibatnya apa? Karena tuntutan nggak dikasih, terjadi kebocoran di sana sini. Nah, kalau menurut saya Nagaya ini makin sempurna karena apa? Owner kita itu bukan cuma sekedar CEO, tapi beliau kreator, beliau orang cerdas, beliau orang IT, dan semua tim yang ada di belakang beliau itu adalah orang-orang beliau yang memang sudah belasan tahun mereka satu tim. Jadi sangat solid. Dan ini saya kira fondasi yang sangat bagus Bapak Ibu untuk di satu perusahaan. Ketika solid, semua tantangan bisa dihadapi. Seperti itu, Bro Dani. Mantap, luar biasa. Terima kasih banyak Pak Rindu ya. Jadi sudah pernah mendengar Bitcoin ketika masih murah, harus dimusnahkan komputernya pada saat itu sih mungkin nggak perlu pusing-pusing amat ya, paling murah ya. Tapi pas 2017 harga Bitcoin mencapai all time high pertama itu 100 juta lebih. Wah, itu gimana tuh Bro, kalau boleh tahu Bro rasanya Bro? Waduh, itu sukses yang terbaik ya Bro ya. Tapi saya percaya di Nagaya itu akan terbayar Bro. Amin. Ya, jadi bagi Anda juga yang memegang Nagaya, yang mudah-mudahan doa beliau ini juga untuk Anda. Ya, jadi Anda pernah ketinggalan keretanya Bitcoin atau koin-koin lain, di Nagaya lah kesempatan kedua Anda. Amin ya. Jadi yang pertama, gara-gara di backup emas itu membuat Pak Rindu ini menjadi nyaman. Ya. Yes. Betul. Ya, yang kedua, karena sudah bertemu langsung dengan Pak Yohanes sebagai owner, ya, dan dari body language-nya sama Pak Rindu ya. Saya juga pas pertama kali ketemu beliau, saya bilang kok ini orang jujur banget ya kayaknya ya. Dari body language, dari cara bicaranya. Dan yang ketiga adalah developer dan CEO atau owner itu orang yang sama. Berarti tidak akan jadi konflik nantinya. Ya. Keren. Mantap banget. Thank you.